不想祝你金银财宝，常常中彩票。不想祝你好运当头，领到大红包。我不相信财神能够使你万事都美好。我不想用祝你新年发财来向你问个好。多少人被金钱控制着，你知道不知道？多少人的金银财宝成为他们的监牢，如此悲哀的生活。Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan kita, Yesus kita yang mulia. Mari sama-sama nyanyikan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku takkan sama, hidupku sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Mari semua keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Mari semua nyanyikan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Let's go.
sama-sama. To God be the glory. Yo, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari tanya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Mulia nama-Mu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Sekali lagi, wow, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Mulia nama-Mu. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Mulia nama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan iman kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari panggil Dia. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih tinggi lagi kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan
sembah Kau, ya Allahku. Mari di rumah kita nyanyikan pujian ini. Dia layak ditinggikan, sebab Dia Yesus. Yesus yang memelihara kehidupan kita. Semua lutut bertelut bagi Engkau Tuhan. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Naikkan tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kah bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Lebih tinggi lagi, naikkan pujian. Wow, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Di tempat ini Tuhan, kami mengakui Engkau yang layak ditinggikan dan Engkau Raja bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dari Pekanbaru saya menyampaikan salam selamat Hari Raya Imlek untuk semua jemaat yang ada di GMI MUN Medan ini. Senang sekali boleh menjumpai saudara-saudara lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan senang sekali melihat semua saudara-saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu begitu limpah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berterima kasih dan bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu atas anak-anak-Mu, jemaat GMI MUN Medan ini. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau tidak meninggalkan mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka
Dan terima kasih buat gereja Tuhan yang tetap terpelihara dan diberkati sampai hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang menghiburkan kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Allah Bapa Maha Kuasa, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tahun Baru Cina adalah tradisi besar yang paling penting bagi orang Tionghoa. Ini juga merupakan sejarah tertua di dalam sejarah umat manusia. Perayaan ini telah mulai lebih dari 2000 tahun sebelum Kristus, ketika Kaisar Huangti memperkenalkan kalender yang pertama. Nah, saudara-saudara, seperti kalender Barat, kalender Cina adalah kalender tahunan dengan permulaan tahun yang didasarkan kepada siklus bulan. Karena penanggalan ini, permulaan tahun biasanya akan jatuh pada akhir Januari atau sampai pertengahan Februari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalender lunar Cina menamai setiap 12 tahun dengan nama-nama binatang. Misalnya kelinci, harimau, kerbau, tikus, ular, naga, kambing, monyet, ayam jantan, anjing, dan babi. Dan tahun ini, kalau tidak salah, kita akan jatuh pada tahun kerbau. Ya, katanya kerbau logam. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, selama 4000 tahun lamanya, Tahun Baru Cina telah mengambil seri kisah legendaris dan tradisi tentang makhluk yang bernama Nian. Nah, saudara-saudara, orang-orang Tionghoa percaya bahwa setiap awal tahun ini Nian akan datang ke dalam perkampungan mereka. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pandangan manusia sekarang ini, Nian itu digambarkan sebagai seekor naga yang sangat ganas. Dan orang-orang Tionghoa kuno percaya bahwa naga itu akan memakan manusia pada hari tahun baru. Dan apabila Nian itu sempat masuk ke dalam perkampungan,
maka makhluk itu akan membawa kesialan bagi masyarakat kampung sepanjang tahun tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Tionghoa kuno memikirkan cara supaya Nien itu tidak sampai masuk ke perkampungan mereka. Dan katanya Nien itu sangat takut kepada warna merah dan juga bunyi-bunyian yang keras atau bising. Karena kepercayaan inilah kemudian sampai hari ini kita melihat bahwa Imlek selalu identik dengan warna merah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga di dalam setiap perayaan Imlek sampai Cap Gome, kita akan banyak mendengarkan suara-suara petasan dan juga gemerincing dari suara dentuman drum dari barongsai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu hal yang selalu ada pada hari Imlek adalah angpau. Dan kita semua senang menerima angpau ini. Anak-anak kecil menerimanya dengan sangat gembira. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, angpau itu artinya amplop merah. Merah adalah warna yang ceria dan melambangkan sukacita. Angpau biasanya diberikan dari orang-orang yang lebih tua atau yang sudah menikah kepada orang-orang yang lebih muda, yang belum menikah, dan anak-anak. Dan biasanya pemberian angpau ini selalu disertai dengan doa-doa dan harapan yang baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, angpau yang kita terima biasanya diisi dengan uang, ya. Itu yang kita terima dari orang tua, dari kerabat, dari nenek, dari kongkong kita. Nah, saudara, tetapi ada satu angpau yang Tuhan berikan kepada kita dan lebih baik daripada semuanya itu, yaitu penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita memasuki pergantian tahun ini? Satu sisi kita merasa sangat lega dan gembira karena 1 tahun sudah berlalu. Tetapi di sisi yang lain kita merasa sedikit cemas, apalagi pada saat ini. Ketika kita masih bergumul dengan virus corona dan juga kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini adalah wajar. Karena memasuki tahun yang baru, itu berarti kita memasuki sebuah masa peralihan. Memasuki masa di mana kita memulai lagi satu perasaan akan ketidakpastian. Dan itu biasanya menimbulkan perasaan cemas dan khawatir. Mungkin kita berpikir, apakah saya akan sehat sepanjang tahun ini? Apakah usaha saya akan maju dan pekerjaan saya akan semakin mantap tahun ini? Apakah keluarga saya akan baik-baik saja tahun ini? Dan semua yang sudah pasti pada tahun yang lalu, hari ini menjadi sebuah pertanyaan untuk masa depan. Kita seperti memasuki sebuah lorong dan kita tidak tahu bagaimana jalannya lorong tersebut. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, pada zaman dahulu kala ada sebuah dongeng di Yunani
yang bercerita tentang seekor makhluk raksasa dan seorang anak raja. Nah, saudara-saudara, raksasa ini tinggal di sebuah labirin. Labirin adalah sebuah gua dengan banyak lorong yang menyesatkan. Raksasa ini sangat ganas dan setiap tahunnya raksasa harus mendapatkan makanan. Raja harus mempersembahkan seorang anak remaja untuk menjadi korban bagi si raksasa ini. Kalau tidak, raksasa akan keluar dari labirin dan dia akan menyerang seluruh kerajaan. Karena itu setiap tahun raja akan mempersembahkan seorang anak remaja untuk raksasa ini. Mereka dimasukkan ke dalam labirin. Dan setiap orang yang dimasukkan ke dalam labirin pasti tidak akan bisa keluar lagi karena lorong-lorongnya sangat banyak. Hingga pada suatu hari putra raja merasa bahwa dia harus melawan si raksasa. Dia tidak mau ada remaja yang dipersembahkan kepada si raksasa lagi. Karena itu putra raja ini mengambil satu keputusan bahwa dia sendiri akan masuk ke dalam labirin dan dia akan membunuh si raksasa tersebut. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, sebelum dia masuk ke dalam labirin itu, adiknya memberikan kepada dia satu gulungan tali yang pangkalnya diikatkan pada pintu masuk labirin. Dan adiknya memberi pesan kepada kakaknya. Dia berkata, "Kemanapun engkau pergi, engkau harus menarik tali ini bersama-sama dengan engkau." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah pangeran ini masuk dan dia bertemu dengan si raksasa. Sama halnya dengan cerita-cerita dongeng yang lain, anak muda selalu memenangkan pertempuran. Nah, setelah dia berperang, dia bertempur dengan si raksasa itu, akhirnya raksasa ini mati, tewas. Persoalannya sekarang adalah, apakah pangeran ini dapat keluar dari labirin itu dengan selamat? Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia keluar dengan selamat dari lorong-lorong labirin itu berkat tali yang dia bawa, yang kemudian menjadi petunjuk bagi dia untuk keluar dengan selamat. Tali itu telah memandu jalannya dan pangeran ini berhasil keluar dari labirin dengan selamat. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, demikian juga kita orang Kristen. Kita memiliki firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan akan menjadi pegangan bagi kita. Firman Tuhan akan menjadi panduan bagi kita. Sehingga kita memiliki petunjuk untuk menjalani kehidupan tahun ini dengan aman dan selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada suatu malam ada satu orang misionaris di Peru yang mengunjungi sekelompok orang percaya. Dia tahu bahwa rumah tempat mereka akan bertemu berada di sebuah lereng
dan jalan menuju ke sana sangat berbahaya. Awalnya dia naik taksi sampai batas di mana taksi tidak lagi bisa membawanya. Jadi dia berhenti di tempat itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menapaki jalan yang berbahaya menuju rumah tersebut. Malam itu sangat gelap dan jalannya sangat sulit. Tapi ketika dia melewati belokan, tiba-tiba dia melihat beberapa orang percaya membawa lentera yang terang. Mereka datang untuk menerangi jalannya. Ketakutannya sirna dan dia melewati jalan itu dengan sangat mudah karena terang yang memimpin dia. Saudara-saudara, dengan cara yang sama Allah akan menerangi jalan kehidupan kita. Ketika kita memiliki Yesus yang adalah terang dunia, maka kita memiliki terang yang senantiasa akan menghiburkan kita ketika kita melewati saat-saat yang sulit dan putus asa. Di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah sakit penyakit atau kekecewaan, Tuhan menerangi jalan kita. Dan dia menguatkan kita dengan memberikan harapan pada kita. Harapan ini barangkali disampaikan melalui nasihat dari sesama orang percaya. Dan mungkin harapan itu kita dapatkan ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Atau harapan itu mungkin akan datang dari sebuah peristiwa yang terjadi. Allah akan selalu mengirimkan terang bagi kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Ini adalah salah satu angpau dari Tuhan. Sebuah harapan yang Allah berikan kepada kita orang percaya di dalam kehidupan kita. Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk mengaminkan bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Seperti bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan mengatakan kepada Yosua, karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut atau gentar. Allah berjalan menyertai engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan pengalaman imannya dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat Israel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang berada di perbatasan antara tanah Moab dengan tanah perjanjian Kanaan. Mereka sedang bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Saat itu mereka ada di perbatasan antara perjalanan yang lama dengan perjalanan yang baru. Yang lama dengan segala suka dukanya dan bagaimana mereka berperilaku di hadapan Tuhan dan Tuhan itu tetap setia. Ternyata kasih Allah dan pengampunannya jauh lebih besar daripada murkanya. Allah menyediakan semua yang mereka butuhkan selama perjalanan di padang gurun. Walaupun orang Israel ini selalu merasa tidak puas
dan selalu bersungut-sungut. Dan hari itu dalam umurnya yang ke-120 tahun, Musa menyampaikan bahwa dia tidak lagi bisa memimpin dan tidak lagi bisa ikut serta dengan mereka. Tongkat kepemimpinan akan diserahkan kepada Yosua, dan karena hal itu muncul banyak komentar tentang masa pengalihan ini. Juga ada keraguan tentang tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Musa mengatakan kepada mereka bahwa memasuki Kanaan tidak berarti bahwa semua persoalan akan beres. Tapi sebaliknya, masalahnya mungkin akan lebih besar dan lebih rumit. Saudara-saudara, kalau dulu mereka hanya lewat dari satu daerah suku ke daerah suku yang lainnya, sekarang mereka akan memasuki, menempati daerah yang ada suku-sukunya, dan mereka akan mendiami tanah di mana orang-orangnya katanya sangat besar-besar. Karena itu mereka merasa khawatir, mereka merasa takut akan masa depan mereka. Tetapi pengalaman iman dan firman Tuhan menyatu dalam hidup dan pekerjaan Musa. Itulah sebabnya dia dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan hati umat itu, supaya mereka tidak merasa takut atau gentar. Nah, kalau kita perhatikan, kita melihat bahwa Musa menyampaikan pesan itu sebanyak 2 kali. Dan itu menandakan bahwa pesan ini sangat penting. Pesan itu tidak boleh dilupakan. Pesan itu dapat dipercaya sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mirip dengan perjalanan umat Israel. Kita akan menyeberangi tahun dan suasana yang baru. Sebagaimana Israel dalam perjalanan itu, mungkin ada kegagalan dalam perjalanan hidup kita di waktu yang sudah lewat. Di antara warga jemaat ada yang mengalami musibah kematian, mungkin juga kekurang berhasilan di dalam pekerjaan. Barangkali ada kekurang harmonisan dalam keluarga serta hal yang lain-lain. Namun semuanya itu tidak boleh membuat kita takut atau gentar. Ke dalam kasih karunia Tuhan, kita akan menenggelamkan semua hal-hal yang menimbulkan kesedihan dan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk memasuki situasi yang baru, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan agar tidak membebani kita memasuki tahun yang baru ini. Firman Tuhan berbicara supaya umat Israel waktu itu meninggalkan rasa takut mereka, sikap ragu-ragu mereka, sikap kurang percaya, dan sikap gemetar ketika menghadapi persoalan. Itu harus ditinggalkan. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ketika kita akan memasuki tahun yang baru ini, kita juga harus mempunyai persiapan.
Dan kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa membebani kita memasuki tahun ini. Saudara-saudara, di Eropa ada satu kebiasaan, kalau orang sudah tua, mereka sebaiknya masuk ke rumah jompo. Nah, lalu pada suatu hari ada seorang neni, seorang nenek, dia memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, dia akan masuk ke rumah jompo. Anak-anaknya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan si ibu untuk memasuki rumah jompo itu. Di dalam masa persiapan itu, seorang anak melihat ibunya hendak membawa seperangkat perhiasan bros. Bros itu memang sangat cantik. Nah, lalu si anak ini berkata kepada sang ibu, "Ibu, kalau ibu membawa bros ini ke sana, tidak ada yang akan menolongmu untuk mengurusnya. Hal itu akan menyusahkan engkau. Karena itu sebaiknya bros ini ditinggalkan saja di rumah." Tapi ibu itu berkata, "Oh jangan, tidak bisa. Karena ini adalah perhiasan yang diberikan oleh ayahmu sebagai hadiah ulang tahunku. Dan saya tidak bisa berpisah dengan bros ini," kata si ibu. Kemudian saudara-saudara, seorang anak laki-lakinya juga melihat si ibu mau membawa seperangkat kursi dan meja antik. Anaknya berkata kepadanya, "Ibu, meja dan kursi sudah tersedia di sana. Yang ini tidak perlu lagi dibawa. Nanti tempatnya tidak ada," kata si anak ini. Tapi ibu ini berkata, "Saya ingin membawa barang-barang ini karena barang ini adalah kado pernikahan dari teman-teman baik saya," kata si ibu ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, rela kita lepaskan ketika kita akan memasuki tahun yang baru ini. Kita masing-masing mengetahui hal-hal apa yang kurang baik di dalam diri kita dan mana hal yang perlu kita tinggalkan, kita lepaskan supaya perjalanan hidup kita tidak dibebani olehnya. Saudara-saudara, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan yang bisa membuat perjalanan iman kita tidak kuat dalam peperangan iman yang akan kita hadapi. Kita harus meninggalkan dan melepaskannya. Di perbatasan antara Moab dengan tanah perjanjian, umat Israel menerima janji Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Allah Tuhan akan menyertai mereka dan Dia Tuhan akan berjalan di depan mereka. Itulah janji Allah bagi orang Israel. Dan itulah janji Tuhan bagi engkau dan saya dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam sejarah keselamatan, kalimat itu 4 kali diucapkan di dalam Alkitab. Pada awal keluarnya mereka dari Mesir itu adalah kali pertama. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka.
Yang kedua, yaitu pada nas yang kita baca dalam renungan hari ini. Yang ketiga kalinya, ketika Yesaya berkata kepada Israel bahwa mereka akan keluar dari Babel, Tuhan akan menyertai mereka dan akan berjalan di depan mereka. Dan yang keempat, sewaktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat mengatakan kepada murid-murid yang datang ke kubur Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti semuanya itu? Artinya Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dalam dunia ini. Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur akan segala janji Tuhan. Dan dengan segala keyakinan dan pengharapan, kita akan memasuki tahun baru ini. Tuhan sudah mendahului kita jauh di depan, menyediakan bagi kita rahmat dan pertolongan serta berkat-berkat-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Segala sesuatunya belum bisa dipastikan, tetapi yakinlah Allah menyertai kita dan Dia memimpin kita. Dia berjalan di depan kita dan menerangi kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat tahun baru Imlek. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu berterima kasih dan bersyukur. Apapun keadaan kami di dalam kehidupan ini, betapapun tidak pastinya perjalanan hidup ini, kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, jemaat GMI Muen Medan. Engkaulah yang senantiasa menuntun mereka, menyertai mereka, menopang mereka, memberikan kepada mereka hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau menyembuhkan ketika mereka sakit, menghiburkan mereka ketika mereka sedih, memberikan kekuatan ketika mereka lemah, dan menyertai mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhanlah yang selalu memberkati anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Dewi Boksu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kami semua jemaat Muen. 谢谢 Dewi Musa 已经用神的话语来祝福我们，谢谢。我们一起起立，我们念主祷文，然后我们领受神的祝福。Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福，
愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, 平安大家。 Kami mewakili Gereja Metodis Mu'en ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek, 恭喜发财，新年进步，身体健康，万事如意，耶和华祝福满满，花大花大花大！要问我新年如何为你祈祷，我有一个新年的祝福，你千万不要忘掉。我希望你会打开你的心门，让真理在你心里面照耀。